diabetes mellitus di Puskesmas Labruk Kidul Lumajang. Mahasiswa atas nama Taufik Hidayat. Untuk itu monggo Pak Taufik untuk mempresentasikan hasil dari penelitiannya. Monggo Pak Taufik. Nggih, Bu, ngapunten. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat, nggih? Ya, ngapunten. Baik, ngapunten sebelumnya izin mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul dengan pengaruh terapi aktivitas yoga terhadap kadar glukosa darah dan tingkat stres pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, baik, untuk konsep dari intervensi aktivitas yoga itu sendiri adalah terapi ini menggunakan teknik dan praktik yoga untuk mengatasi masalah kesehatan fisik, mental, dan emosional. Ini adalah pendekatan holistik yang menggabungkan postur tubuh atau asana dengan teknik pernapasan atau pranayama, meditasi, dan relaksasi untuk membantu individu mencapai keseimbangan dan kesehatan optimal. Nah, latihan fisik yoga sebagai salah satu intervensi yang merupakan latihan fisik yang dapat mengontrol kadar glukosa darah dan memperlancar sirkulasi darah sehingga fungsinya sebagai pengontrol kadar glukosa darah dapat dilakukan dengan baik. Latihan fisik yoga sangat mudah untuk dilakukan karena gerakannya sederhana dan tidak membutuhkan perlengkapan rumit serta dapat dilakukan di atas tempat tidur atau bed dan bisa dilakukan secara rutin di rumah. Jadi, kenapa saya kok ngambil intervensi yoga? Karena intervensi yoga ini sangat efektif sekali untuk dilakukan pada penyandang-penyandang penyakit kronis, terutamanya yang saya ambil adalah penyakit diabetes mellitus yang sering terjadi pada lansia. Jadi, kegiatan ini juga meminimalisir resiko intervensi yang saya berikan dan juga mudah dilakukan dimanapun, baik di rumah maupun di tempat lain. Oke, untuk mekanisme pemberian intervensi yang saya berikan yaitu yang pertama peneliti melihat data sampel yang akan diteliti di Puskesmas Labruk Kidul Lumajang. Sampel adalah yang mengikuti Prolanis. Jadi bulan kemarin yang peneliti sudah melakukan studi pendahuluan ke Puskesmas Labruk Kidul Lumajang. Itu peneliti mendapatkan data sementara yang ikut Prolanis adalah total samplingnya adalah 20 orang. 20 orang itu nanti peneliti akan melakukan intervensi kepada 20 orang tersebut. Oke, setelah itu peneliti mendatangi sampel dan meminta persetujuan tindakan atau informed consent. Jadi kemarin peneliti sudah ke puskesmas dan menanyakan terkait dengan tanggal atau kegiatan Prolanis. Ternyata untuk kegiatan Prolanis itu untuk bulan ini tidak diadakan. Jadi untuk peneliti berinisiatif nanti peneliti meminta data alamat dari sampel-sampel yang ikut Prolanis dan peneliti akan mendatangi rumahnya dan melakukan intervensi di rumahnya. Setelah itu, peneliti melakukan pengecekan kadar glukosa darah dan pengisian kuesioner sebelum dilakukan intervensi. Jadi setelah peneliti nyampe ke rumahnya atau alamat sesuai dengan data yang ikut Prolanis, nanti setelah mengisi info consent juga dan menjelaskan tujuan penelitian, nanti peneliti akan mengecek kadar glukosa darah
untuk mengetahui tingkat kadar glukosa darah dan mengarahkan sampel untuk mengisi kuesioner. Nah, kuesioner ini kuesioner HARS untuk mengetahui tingkat stres sebelum dilakukan intervensi yoga. Nah, setelah melakukan pengecekan kadar glukosa darah dan kuesioner, peneliti menampilkan